Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berlalu. Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam rangka sharing kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang nanti kita sharingkan bermanfaat ke depannya untuk pembelajaran kita. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, layar saya sudah terlihat oleh Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kali ini sharing kita tentang keterampilan komunikasi berbasis keterampilan proses. Jadi semula itu memang flashback gitu ya Bapak Ibu, saya mengikuti ini ya pelatihan begitu ya di Damba Angkatan 9. Nah, ada tugas gitu dari Diklat yaitu untuk mengimbaskan apa yang sudah kami peroleh itu kepada rekan sejawat gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan sharing dengan kami. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang bisa kita ambil begitu Bapak Ibu. Saya pun juga keterampilan komunikasi ini juga tidak bagus begitu Bapak Ibu, sehingga masih harus belajar. Saya memilih kelas ini juga sama Bapak Ibu, saya juga karena memang saya lemah gitu di bidang keterampilan komunikasi siswa berbasis keterampilan proses ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa apapun mapelnya begitu ya, pasti kita harus ini ya teacher harus student center gitu ya Bapak Ibu, sehingga begini Bapak Ibu, mungkin keterampilan komunikasi ini penting gitu ya ditanamkan kepada siswa kita. Baik, saya awali dari kasus ya Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melihat kasus seperti ini ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita sering mengalami begitu, atau mungkin bisa jadi nggak pernah gitu ya, tergantung kita di kelasnya begitu ya Bapak Ibu. Kita meminta siswa itu melakukan A, tapi apa yang terjadi gitu ya, yang terjadi siswa justru melakukan B gitu ya, atau kita sudah bertanya gitu ya di dalam kelas, tetapi siswa kita itu nggak ada yang jawab sama sekali. Nah, mungkin bisa ini ya Bapak Ibu, kita bisa berpikir gitu ya, why gitu ya, kenapa kok itu bisa terjadi gitu. Nah, terus kita sebagai guru pasti mikir gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi seperti ini gitu. Nah, mungkin kita akan melakukan dengan cara mengulang perintah yang sama. Ya, bisa jadi kita mengulang dengan bahasa yang berbeda. Maksudnya mungkin level kesulitan atau level bahasa itu kita turunkan begitu ya. Atau mungkin kita meminta bantuan siswa gitu ya untuk menjelaskan. Barangkali kita berpikir dengan begitu ini ya, mungkin dengan begitu siswa itu akan ini ya, akan lebih ngeh gitu ya, lebih ngeh dengan apa yang ini ya,
dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Mungkin bahasa sama karena sama-sama siswa, maka bahasa siswa dengan siswa yang lain itu sama gitu ya. Mungkin karena umur kita jauh selisihnya jauh berbeda gitu ya dengan anak-anak ya, sehingga mungkin tidak membuat bahasa kita itu ada kesenjangan gitu antara kita dengan anak-anak, sehingga mungkin anak-anak lebih bisa menjelaskan dengan anak-anak yang lain, barangkali bisa begitu. Nah, barangkali Bapak Ibu ketika kita membuat alternatif apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya ke dengan mengatasi masalah seperti ini tergantung dari situasi ya Bapak Ibu. Mungkin dengan cara yang pertama kita sudah bisa kok membuat anak-anak itu seperti apa yang kita perintahkan gitu ya. Seperti apa yang kita minta gitu ya. Maaf ya, karena kata perintah itu sepertinya tidak pas gitu ya Bapak Ibu. Karena kita sebagai manusia pasti kalau diperintah itu jatuhnya sakit gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau diminta gitu ya, itu berbeda. Kemudian bisa jadi itu ya, kita ketika kita bertanya kepada siswa, kemudian siswa kok nggak mau jawab sama sekali, mungkin dengan cara memberikan bahasa yang berbeda atau menurunkan level pertanyaan kita gitu ya, sehingga mereka ngeh dan mau menjawab gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, nah ini cara-cara ini pasti tergantung sama karakter siswa yang ada pada saat itu, tergantung pada situasi gitu ya, tergantung pada apa gitu yang ada di kelas. Bapak Ibu, mungkin hari ini beda dengan kemarin, atau kelas yang satu, kelas A berbeda dengan kelas yang B. Nah ini yang paham adalah Bapak Ibu. Kemudian kasus berikutnya Bapak Ibu, mungkin kita sudah capek-capek gitu ya membuat soal ujian gitu ya, sampai 2 malam nggak tidur gitu ya karena melembur membuat soal ujian gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi ini Bapak Ibu, nilainya jelek. Nah, pasti kita harus ini ya, panik gitu ya. Kenapa gitu ya? Atau mungkin introspeksi gitu ya. Kenapa kok satu kelas gitu ya yang 70% atau mungkin 60% atau 50% itu kok nilainya jelek gitu ya. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu bahwa ini andai gitu ya kita membuat soal kemudian ternyata si A gitu dia menjawab 6 gitu ya, dan si B menjawab 9 gitu ya. Ternyata Bapak Ibu 6 sama 9 itu sama-sama benar dan kita nggak sadari itu gitu ya. Sama dengan gambar yang berikutnya ini ya. Mungkin siswa A bilang dia 4, siswa lain bilang 3 gitu ya. Tapi ternyata setelah kita cek sama-sama benar Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi tidak disadari oleh Bapak Ibu gitu ya. Ternyata benar semua dan kuncinya terlanjur 6 gitu ya, atau terlanjur 9, sehingga yang kalau terlanjur 6 maka yang menjawab 9 ini salah, yang terlanjur 9 maka yang menjawab 6 salah, padahal dua-duanya benar. Nah, jadi bisa jadi nilai jeleknya anak-anak itu bukan karena anak-anak tidak paham, tetapi karena kita melihat dari perspektif yang tidak dua-duanya gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itulah bagaimana caranya kita membuat soal yang meminimalkan membuat persepsi yang berbeda gitu ya antara siswa yang satu dengan yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu mungkin kita butuh ini ya Bapak Ibu, butuh partner gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita harus kalau selama ini kita berada di dalam zona nyaman gitu ya, bahwa aku bisa kok, sendiri bisa kok gitu ya, tapi mungkin sekarang lebih ke membuka gitu ya, membuka mindset kita bahwa kita butuh partner untuk melihat gitu ya, apakah
soal kita itu kalau dilihat dalam persepsi yang berbeda membuat kuncinya berbeda, gitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke ini ya Bapak Ibu, ke keterampilan proses. Nah, gambar ini mohon maaf, ini ada yang belum di mute ya. Saya Bu Ita ya, Bu Ita barangkali bisa di mute dulu ya, biar presentasi saya selesai dulu. Oke, saya mute dulu. Oke, kita kembali lagi. Ini Bapak Ibu, gambar ini saya tayangkan dengan harapan bisa menggambarkan gitu ya, bahwa keterampilan proses yang terjadi di pembelajaran itu kan ada kegiatan pendahuluan gitu ya Bapak Ibu, kemudian ada proses gitu ya. Nah ini mungkin gambar ini mewakili kegiatan inti gitu ya. Kemudian ada kegiatan penutup ya. Mungkin gambar ini bisa jadi mewakili kegiatan inti, bisa jadi mewakili kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu, kita tidak terlepas dari komunikasi, mulai dari kita awal gitu ya, dari kegiatan pendahuluan sampai nanti kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu, saya ini ya memberikan saran gitu ya, bagaimana gitu ya supaya pembelajaran ini efektif gitu ya, atau berhasil ya, kita katakan berhasil gitu sampai nanti selesai gitu ya, sampai nanti kita membuat skripsi berhasil. Bagaimana caranya? Nah ini ternyata disarankan kita itu membuat persiapan yang matang gitu Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu, saya yakin sudah pinter ya, sudah lihai membuat RPP gitu ya, tapi lebih mengancang-ancang gitu ya, lebih siap-siap gitu ya, lebih prepare apakah RPP yang kita pakai nanti benar-benar berhasil gitu ya. Jadi mungkin ada alternatif yang ingin Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Oh nanti misalnya ya, ketika nanti saya menanyakan ini gitu ya, misalnya saya bawa termometer gitu ya. Ketika saya menanyakan, ini benda apa gitu, barangkali siswa tidak ada yang jawab ya, karena siswa belum pernah tahu benda itu gitu ya. Jadi kita siap-siap ya, ketika nggak ada siswa yang jawab, nanti saya harus bagaimana. Nah, jadi alternatif itu dipersiapkan gitu Bapak Ibu. Begitu juga ketika kita kegiatan inti Bapak Ibu. Bisa jadi ketika saya ingin mencoba, misalnya ini praktikum tentang suhu gitu ya, ternyata anak-anak nggak bawa bahan gitu ya. Ternyata anak-anak nggak ngeh gitu ya, bagaimana cara, atau nggak ngeh dengan LKS yang kita buat gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada alternatif apa yang nanti harus kita pikirkan gitu ya. Ketika apa yang kita sampaikan atau bahasa yang kita berikan itu tidak dimengerti oleh anak-anak. Nah, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan begitu nanti pelaksanaan proses pembelajaran ini lebih berhasil. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, saya ambil ini dari ini ya, Hans. Dia mengatakan bahwa ada gelombang otak itu ada punya frekuensi gitu Bapak Ibu. Makanya saya kasih judul di sini, kapan sih waktu yang tepat kita untuk memulai pembelajaran gitu ya. Jadi ketika frekuensi otak anak-anak itu dalam kondisi gamma gitu ya, dalam kondisi beta gitu ya, atau dalam kondisi theta, rasanya kalau kita paksakan gitu ya, kita untuk memulai pembelajaran, itu menjadi sia-sia begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana gitu ya, bagaimana supaya kita punya waktu yang tepat untuk memulai pembelajaran. Nah, ada waktu yang tepat, frekuensi otak ya, frekuensi gelombang otak yang tepat gitu ya, ketika kita memulai pembelajaran itu adalah pada gelombang alfa Bapak Ibu. Nah, pada gelombang
alfa inilah otak kita itu dalam kondisi yang rileks ya, santai gitu ya. Mungkin kalau siswanya belum sarapan gitu, barangkali dia pasti akan gelisah gitu Bapak Ibu. Atau mungkin di jalan itu tadi diomelin gitu ya sama orang tua, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat dia tidak rileks gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya gitu ya frekuensi gelombang otak siswa kita itu dalam kondisi alfa gitu, atau kita selalu menjaga gitu ya bahwa frekuensi gelombang otak itu siswa kita tuh dalam kondisi alfa, atau kita sendiri Bapak itu sebagai guru, bagaimana kita juga bisa mengendalikan frekuensi gelombang otak kita itu juga dalam posisi alfa Bapak Ibu. Jadi seperti hari ini misalnya ya, kalau Bapak Ibu mungkin disambi ya, disambi masa, atau mungkin disambi ini ya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan lain, pasti Bapak Ibu tidak dalam kondisi alfa, barangkali dalam kondisi beta ya. Jadi ketika ini ya, orang sedang fokus untuk berpikir logis, rasional dalam memecahkan satu masalah, jadi dia masih agak tegang sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada tips gitu ya Bapak Ibu yang saya kumpulkan dari beberapa sumber gitu ya, bagaimana mengkondisikan anak didik kita itu dalam kondisi alfa. Nah, itu ya. Di bukunya itu disebut ini ya Bapak Ibu, alpha brainwave. Jadi ini ya Bapak Ibu menggunakan kalimat deskriptif gitu ya, untuk yang bermakna positif gitu ya. Biasanya anak-anak itu nggak suka ini ya, tidak nonjok gitu ya, kalimatnya itu to the point gitu Bapak Ibu. Anak-anak kadang sakit hati gitu Bapak Ibu, sehingga mungkin kalimatnya itu walaupun Bapak Ibu kesal ya, biasanya itu ketika anak rame gitu ya, atau mungkin disuruh mengerjakan nggak dikerjakan gitu, kita kadang jengkel gitu Bapak Ibu. Nah, kalimat yang kita keluarkan itu jangan sampai membuat mereka sakit hati gitu. Mungkin kalaupun toh harus keluar kata, kalaupun kita marah dan kita jengkel, maka kalimatnya mungkin bisa diganti dengan kalimat deskriptif. Mungkin seperti ini ya, mungkin guru bahasa Indonesia ini yang paham ya. Mungkin nak, saya nggak suka loh gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu ya. Nah, saya lagi kesal gitu ya, atau nah saya lagi gitu ya, lagi nggak suka ya dengan kondisi seperti ini gitu ya. Jadi mereka tahu gitu ya bahwa oh, guru saya lagi nggak suka loh kita seperti ini gitu ya. Jangan, nak kan kamu nakal gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin kalimat-kalimat itu yang mungkin kita perlu kita deskriptifkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini ya Bapak Ibu, yang kedua adalah merendahkan suara. Jadi bukan mengecilkan suara ya, tapi merendahkan suara. Kita kadang kalau marah biasanya nada suara kita tinggi ya Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu direndahkan. Kemudian yang berikutnya ini ya Bapak Ibu, memberikan raut muka yang ramah gitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang tahu gitu ya. Kemudian ini ya Bapak Ibu, kita memang perlu punya gestur percaya diri dan tenang Bapak Ibu. Nah, itu kalau gurunya seperti ini pasti siswanya juga akan tenang gitu ya Bapak Ibu. Kalau raut muka kita sudah ramah, pasti anak-anak akan berbeda gitu ya dengan kalau kita pakai raut muka yang garang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, ada tips yang berikutnya adalah membatasi gerak tubuh, terutama tangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah marah itu biasanya kita sering nunjuk-nunjuk gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah ditunjuk itu, apalagi pas tepat gitu ya, seakan-akan ada di muka anak-anak gitu ya, itulah yang mungkin membuat anak-anak lagi menjadi tegang Bapak Ibu, dan itu suasana menjadi tidak
nyaman gitu deh. Sehingga nah masalah kita mungkin waduh Bu 40 siswa gitu ya, atau 30 siswa bagaimana caranya gitu ya. Nah, untuk pengelolaan kelas saya yakin Bapak Ibu ini sudah ahlinya gitu ya. Nah, kemudian tips berikutnya ini Bapak Ibu mengajak gitu ya, bukan memerintah aja. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan ya, memang kata perintah ini kita pun sebagai guru juga sakit hati gitu ya ketika diperintah gitu ya. Tapi kalau diajak, ayo gitu ya, ayo kita buang sampah pada tempatnya gitu ya. Beda dengan kalimat perintah ya Bapak Ibu. Kemudian ini ya Bapak Ibu, kita perlu memberikan respect itu baik verbal maupun non verbal, karena mungkin setiap anak itu tidak ini Bapak Ibu uh, tidak suka selalu verbal gitu Bapak Ibu. Jadi dia justru respect ketika kita angkat jempol kita gitu ya, atau kita tepuk tangan gitu ya, atau dengan cara apa saja gitu ya Bapak Ibu. Yang penting uh, kita memfasilitasi peserta didik yang banyak tadi itu menjadi bagus gitu ya, menjadi terfasilitasi semua ya, tidak ada merasa anak yang dianaktirikan begitu. Nah ini trik yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu ini Bapak Ibu, ketika kita kesal gitu ya, kecewa, marah gitu ya, kita disuruh menarik nafas kurang lebih 5 detik Bapak Ibu. Memang kalau lagi marah menarik nafas 5 detik itu lama gitu Bapak Ibu, tapi ini tips gitu yang sudah diteliti bahwa dengan begini maka nanti nggak jadi marah kita gitu ya. Nah itu tips yang terakhir Bapak Ibu, menatap mata peserta didik itu maksimal 3 detik gitu ya, sebelum ini ya beralih ke peserta didik lainnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mungkin kita ini ya Bapak Ibu, jangan lama-lama gitu ya untuk menarik ini peserta didik gitu ya. Jangan lama-lama menatap gitu ya, menatap peserta didik kita gitu ya. Mungkin dengan begitu anak-anak tidak merasa aku diceng sama guruku gitu ya, barangkali seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terakhir kami sharingkan itu tentang bentuk komunikasi Bapak Ibu, bahwa bentuk komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk bahasa Bapak Ibu, karena gaya belajar anak-anak itu tidak selalu anak-anak itu suka ngomong Bapak Ibu, ada yang suka gambar ya, ada yang suka nulis gitu ya, nggak suka ngomong tapi dia bisa nulis gitu ya, atau mungkin banyak gitu ya, ada yang dia suka desain gitu ya. Jadi mungkin gambar-gambar yang membuat dia itu artistik gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin seni gitu ya, seni gitu ya. Atau mungkin dia suka diagram, dia suka sketsa, atau mungkin dia suka komik gitu ya, bentuk-bentuk seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi begini Bapak Ibu, bahwa memang keterampilan komunikasi itu harus gali begitu ya kepada siswa-siswa kita. Cuman tidak setiap anak itu mampu mengeluarkan dalam bentuk bahasa Bapak Ibu. Nah, karena ada bentuk-bentuk yang tadi. Jadi mungkin dia suka menulis, dia suka menggambar dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana guru itu ini ya, tiap anak punya karya, punya cara gitu untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana kita gitu sebagai guru untuk memfasilitasi gitu ya, bahwa anak yang punya cara yang berbeda tadi bisa ini Bapak Ibu bisa difasilitasi. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sharekan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin kita sharingkan Bapak Ibu sebelum saya akhiri.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.